Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Tina Cerusi Sandra Sabah. NIM saya 23042702. Saya kuliah di Universitas Sarputra Indonesia Tomohon di Fakultas Manajemen Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang filsafat Buddhis. Filsafat Buddhis ditemukan oleh Siddhartha Gautama yang diberi gelar Buddha atau yang tercerahkan. Siddhartha merupakan anak seorang raja dan kepala suku Sakyai, dan praktis beliau lahir dengan 3 hal yang paling diinginkan manusia. Yang pertama harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga wanita. Crazy Rich Asian. Sejak beliau memiliki 3 istana yang didirikan khusus untuk musim-musim di India, yakni musim seni, musim hujan, dan pancaroba. Soal tahta, jelas sekali beliau akan mewarisi tahta ayahnya yang merupakan seorang raja. Beliau juga memiliki seorang istri yang berasal dari kalangan bangsawan, yang beliau nikahi setelah berhasil mengalahkan bangsawan-bangsawan lainnya dalam sebuah kontes, sebagai bukti bahwa Siddhartha merupakan pasangan yang paling pantas untuk Bimba Dewi. Namun harta, tahta, dan wanita ternyata tidak membuat Siddhartha benar-benar bahagia. Ketika melihat 3 kejadian, yang pertama penuaan, yang kedua sakit, dan yang ketiga kematian, Siddhartha menjadi galau. Beliau berpikir apa guna menikmati kesenangan-kesenangan yang beliau miliki bila ketiga hal itu terus membayangi kehidupan. Bagaimana mungkin mengatakan hidup ini bahagia bila tua, sakit, dan mati? Itu adalah pasti. Di tengah kegalauan tersebut, beliau melihat seorang pertapa yang berjalan dengan begitu anggun. Tergugah, akhirnya beliau mengukuhkan diri untuk menjadi seorang pertapa, sebuah tradisi spiritual yang umum di tanah India pada saat itu, dan melepaskan harta, tahta, dan wanita. Melalui berbagai laku tapa, setelah 6 tahun lamanya, beliau akhirnya menemukan hakikat kehidupan ini. Beliau memulai pengajarannya, dan kemudian orang-orang menjulukinya Buddha atau tercerahkan. Ajaran beliau kemudian dinamai Buddha Dharma, ajaran kebenaran dari Buddha, dan menyebar luas. Berbeda dengan yang kita kenal saat ini, Buddha Dharma atau ajaran Buddha atau filsafat Buddhis sebenarnya sangat minim. Ritual pada pokok praktiknya ada 3. Yang pertama sila atau menjaga moralitas, yang kedua samadhi atau mempraktikkan kesadaran penuh, dan yang ketiga panca atau panya atau mengembangkan kebijaksanaan. 3 praktis di atas yang kemudian dijabarkan lagi menjadi jalan mulia berunsur 8 menjadi praktik utama dari filsafat Buddhis. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang filsafat Buddhis. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.